Apa kabar sobat otomotif? Hari ini balik lagi bareng aku Aci. Kita akan review mobil yang juga istimewa hari ini. Tapi sebelum kita mulai review mobil, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel Garasi 98 ya. Karena kalau kalian gak subscribe ya, berarti kita nih akan berhenti review mobil-mobil istimewa nih. Makanya kalian harus subscribe buat mendukung YouTube channel kita ya teman-teman. Nah, setelah kalian subscribe, langsung aja kita spill dulu nih mobil apa sih yang akan kita review hari ini. Pastinya ini mobil istimewa dan merupakan pilihan banyak keluarga Indonesia. Brand ini dari brand Cina, jadi pasti kalian udah nggak sabar kan mau review nih. Nah, sekarang kita udah di depan unit mobil Wuling Convero tipe DB tahun pembuatan 2021 berwarna putih ya. Seperti yang terlihat nih, mobil Wuling Convero ini di depan kelihatannya cukup elegan ya dan cukup kekinian ya, masa kini banget nih karena emang ini mobil baru sih. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang lagi nyari-nyari mobil baru ya, buat mobil pertama ya. Nah, mobil ini juga cocok banget buat semua umat ya, karena mobil ini muatannya banyak nih. Jadi mobilnya lega, luas, bisa sampai 8 seater ya. Dan ini model MVP ya, multifunction vehicle. Jadi muatan orang juga bisa, muatan barang bisa, buat keluar kota bisa, buat mudik bisa, buat jalan-jalan dalam kota juga, buat gaya-gayaan juga bisa. Jadi multifungsi banget untuk semua umat ya. Apalagi mobil ini juga cuma 1500 cc, jadi irit banget bahan bakarnya ya. Seperti yang kita lihat nih, tampilannya juga cukup sporty ya, nggak tua juga nggak muda gitu ya. Jadi bisa untuk cewek cowok juga gitu ya, anak muda ataupun berkeluarga juga bisa gitu ya. Jangan salah, anak muda kadang-kadang bawaan teman-temannya juga banyak tuh ya. Satu mobil dipakai rame-rame, bawa teman-temannya banyak nih semua buat hangout. Jadi ini juga cocok banget nih buat anak muda gitu. Jadi teman-teman yang masih ragu-ragu ya, bisa banget tahu lebih jauh tentang mobil ini lewat review kali ini ya. Langsung aja kita review dari interiornya bagian depan. Oke, mobil Wuling Convero DB tahun 2021 ini ya, bagian depannya bisa terlihat ya, grillnya ini tuh tebal ya teman-teman. Jadi grillnya ini menambah kesan sporty, aksennya juga warna hitam, tapi ada sedikit aksen warna silver juga nih, menambah kesan elegan bagian depan. Jadi nggak polos-polos amat gitu ya. Terus juga ada logo Wuling warna merah seperti ini, dan ada jendela mesin bagian bawah nih supaya mungkin uapnya cepet keluar gitu ya. Nah, ini salah satu kekurangan juga ya. Biasanya di sini ada fog lamp gitu ya. Kalau mobil-mobil zaman sekarang atau mobil-mobil yang MVP lainnya gitu ya, ada fog lamp. Nah, ini tuh nggak ada nih, cuma ditutupin sama hard plastik ya. Jadi mungkin kalau kalian mau ada tambahan variasi bisa pakein fog lamp di sini ya. Cuma karena ini semua masih bawaan pabrik, jadi semuanya tuh masih sama seperti terlahirnya seperti ini, Wuling ya, Convero. Untuk bagian lampu depannya ini semua jadi satu ya, lampu jauh, lampu dekat, lampu fokus, lampu sen juga di sini semua nih. Jadinya lebih simple gitu ya dan sederhana aja tampilannya. Oke, terus ke sebelah sana juga masih sama ya, lampunya kanan kiri sama ya. Bagian cupnya ini tidak terlalu lebar ya teman-teman ya, jadi sederhana banget dan ada 2 garis kromatik di sini ya. Nah, bagian depan wiper ya tapi terlihat juga nih ada antenanya di situ, masih pakai short pole ya, jadi antenanya masih di sebelah situ. Oke, lanjut kita ke bagian samping. Bagian samping ini ada bagian pintunya ya. Bagian pintu ini juga simple juga ya. Spionnya masih spion manual ya, jadi kalau mau ditutup ya dilipat, masih harus kalian lipat langsung ya. Terus juga tiltnya juga belum elektrik, jadi masih manual semua untuk diatur spionnya. Spionnya warnanya juga putih, tapi ada aksen lampu sen di sini nih. Ini bukan aksen nih, ini udah dari sananya ada lampu sennya. Jadi nambah apa ya? Ini kelihatan banget ya mobil terbaru gitu ya. Terus ini masih bodi kaleng semuanya. Cuma biasanya ini kalau di mobil-mobil agak supaya terlihat sporty itu pintunya ini lapisan jendelanya warna hitam, tapi kalau ini masih warna putih juga nih. Tapi kalian bisa tinggal tempel stiker sih sebenarnya kalau
aksen hitam di bagian jendela ini ya. Oke, ini juga untuk menghindari cipratan tetesan-tetesan air dari luar. Dan handle pintunya juga simpel banget ya. Biasa kadang-kadang mobil zaman sekarang tuh agak-agak warnanya agak dibikin metalik, silver atau hitam ya. Kalau ini masih sama putih ya, dan ini paling simpel sih, ini kayak mobil sederhana aja gitu ya, secara tampilan, secara desain ya. Dan ini dari samping tuh kelihatan banget, sampai belakang pun muat banyak orang gitu ya. Dan bagian kakinya juga masih luas gitu. Ini bannya ukuran velg 15 inci dengan GT radial juga. Ya, dilengkapi dengan black protector gitu ya bawahnya ya. Kita lanjut ke bagian belakangnya ya teman-teman ya. Oke, bagian belakang ini sebenarnya simple ya, cuma ada beberapa komponen penting yang tidak terlihat di sini ya teman-teman ya. Jadi dari bagian atasnya nih ya, ini sebenarnya udah cukup bagus ya untuk menghindari cipratan-cipratan air langsung ke jendela ya. Jadi di sini ada talangnya dulu, ini udah oke. Tapi bagian jendelanya ini lebar banget dan sayangnya tidak dilengkapi dengan wiper teman-teman ya, nggak ada wiper. Jadi buat kalian nih yang pengen mobil ini gitu ya, mungkin bisa kalian tambahin lagi wiper atau mungkin harus lap manual. Ini harus dilap manual jadinya nih kalau misalkan lagi hujan atau lagi kena kotoran gitu ya. Ini full ya dari kanan ke kiri kaca semua, dan nanti kalau kalian buka ini tuh ujungnya tuh nggak ada listnya, langsung nggak ada frame-nya, langsung kaca semua ya. Terus di bagian bawah kacanya nih ada logo Wuling, dan di sini ada aksen garis nih. Ini menambah kesan supaya nggak bosan aja ya. Simple sih boleh simple, cuma jangan sepi juga gitu kan. Jadi ditambahin deh tuh masih Wuling nih, ditambahin aksen garis ini ya. Kalau misalkan kalian beli yang warna hitam, aksen ini tuh akan lebih kelihatan mencolok gitu. Tapi karena ini warna putih, jadi aksen silvernya ini nih jadi kurang kelihatan sih sebenarnya. Cuma it's okay, nggak apa-apa ya. Sebelah kanan kirinya ada lampu belakang ya atau stop lamp. Bentuknya memanjang sampai ke samping ya. Stand juga dilengkapin di sini. Cukup kompatibel kanan kiri ya. Cuma sebenarnya lampu-lampuan tuh harusnya juga ada di atas ini ya teman-teman, karena ini mobil besar gitu, mobil tinggi ya. Jadi kayaknya harusnya tuh perlu penanda lampu di sini biar kalau gelap tuh kelihatan ada penanda nih atasnya sebelah sini nih gitu. Tapi kalau ini tuh nggak ada bagian lampu sebelah sini nih, padahal bisa aja ditambahin nih, soalnya masih lega kan ya, masih lega jendela kaca belakangnya gitu ya. Cuma nggak ditambahin juga nih yang masih Wuling. Jadi ya udah, kalian bisa tambahin sendiri sebagai variasi ya. Terus ke bagian bawahnya sini nih, ini lega banget ya. Ini lega dan panjang banget dan cukup kosong gitu ya. Simple sih boleh, tapi ini terlalu kosong kalau menurut aku pribadi. Cuma nggak tahu deh kalau menurut kalian gimana. Boleh tulis di kolom komentar kira-kira variasi apa nih buat tambah di bawah sini ya. Karena ini sampai dari bawah sini, dari atas sini, dari tengah sampai bawah ini putih semua aja gitu, polos gitu kan. Kadang-kadang ada kayak tambahin aksen apa gitu ya, kalau emang ini terlalu sepi gitu. Terus di kanan kiri ini lampu reflektor doang ya teman-teman, nggak bisa nyala, cuma ngasih reflektif aja kalau emang kena cahaya gitu. Sini ada Convero 1,5 L ya atau 1500 cc. Tapi tidak dilengkapi dengan ada juga yang S. Kalau ada S kayaknya ada tulisan S di sini belakangnya. Cuma kalau ini seri DB jadinya nggak ada tuh SS-annya ya. Ini juga Wuling ya, terpampang nyata tulisan Wuling ya. Dan ya ini seenggaknya bisa nambahin kesan ada sesuatu lah di mobil ini, jadi nggak terlalu kosong gitu bagian belakangnya ya teman-teman. Juga bagian bawahnya juga belum ada under protektornya, jadi kalau memang nyenggol bempernya ini kelihatan banget nih pasti nih, apalagi warna putih ya. Mundur habis itu kenapa gitu di belakang nih langsung kelihatan baret-baretannya ya. Jadi cukup bahaya, sebaiknya kalian lindungi lagi nih sama black protector dari hard plastik gitu biasanya. Tangkinya juga ya sebenarnya simpel aja sih, cuma kotak kayak gini aja teman-teman ya. Nanti dibuka dari dalam, dan ini juga nggak ada aksen apa-apa, jadi nyatu aja nih sama kaleng juga sama bodinya. Oke, udah sih sampai sini. Oh ya, ini ada tambahan lagi kunci ya. Ini kuncinya masih manual ya. Biasa kalau kalian dapat dari pabrikan itu belum ada remote-nya, belum pakai remote door, jadinya harus pakai kunci gitu manual, diputar kanan kiri gitu ya teman-teman. Ya overall itu aja sih bagian eksteriornya. Langsung aja kita beralih ke bagian mesinnya. Ayo.
Nah, kebetulan mobil ini mobil baru ya, jadi semua partisnya tuh masih kelihatan rapi, segar, dan bersih semuanya. Wuling ini menggunakan mesin VTEC dengan 4 silinder garis, teknologi DOHC. Untuk kapasitas mesinnya adalah 1500 cc, dengan tenaga maksimal itu di 98 power speed, di RPM 5800 ya. Untuk torsi maksimalnya di 135 Nm, di RPM 3800 sampai dengan 4400. Jadi ini sangat worth it banget ya buat mobil seharga 160 jutaan teman-teman ya. Nah, bagian kap mesin ini kebetulan ini mobil baru ya, jadi semuanya masih rapi dan segar dan bersih. Di bagian atasnya ini tuh kapnya udah ada peredamnya full dari ujung ke ujung ya. Beberapa mobil ada yang cuma setengah doang peredamnya, ada yang nggak ada sama sekali. Kalau ini tuh peredamnya udah full ya, jadi benar-benar bisa meredamkan suara mesin ya. Dan bagian atasnya juga nih ada seal-seal yang juga masih rapi ya, namanya mobil baru ya teman-teman ya. Belum ada yang compang-camping di atasnya sini nih ya. Terus di bagian bawahnya sini tuh ini pakai hard plastik juga. Jadi ini benar-benar sangat melindungi kita juga nih kalau misalkan lagi ada mau ngapa-ngapain mesinnya gitu ya. Ini tuh pegang sini nggak apa nih, karena ini nggak panas ya, nggak menghantarkan panas dari hard plastik ya. Ini masih jarang banget sih mobil-mobil yang pakai hard plastik kayak gini. Jadi ini sangat membantu lah, sangat membantu, dan ini sebuah hal yang baru ya di dunia permobilan. Sekarang mesin ini udah, kita lanjut ke interiornya ya. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian interiornya nih teman-teman ya. Kita duduk dulu. Ini kayaknya terlalu maju ya teman-teman. Kita mundurin sedikit. Oke, jadi mobil ini ya cukup nyaman ya kalau kita duduk di sini ya. Kita mulai dari bagian pintu ya teman-teman. Bagian pintunya ini dari hard plastik ya. Ini full hard plastik semua. Dia aksennya nggak macem-macem, nggak ada bludru-bludruan ya, nggak ada wood panel. Ini cuma ada hard plastik dan karbon ya. Modelnya dari segi warnanya abu-abu biasa, cuma ini abu-abunya motifnya agak beda nih ya. Ini motifnya agak kotak-kotak, ini yang abstrak. Terus yang bawah sini kotak-kotak lagi nih, aksen warna hitam. Terus ini udah power window, udah auto juga ya. Dan ini kotak-kotak gitu ya, kayak banyak partikel yang kotak-kotak gitu ujungnya, bersudut-sudut gitu ya. Terus di sebelah sini juga ada kantongnya ya, ada laci penyimpanan. Laci penyimpanannya udah dipartisi gitu loh. Dari mulai untuk minumannya gitu ya, untuk ini maksudnya dua minuman teman-teman ya. Minuman pertama, botol minum satu di sini dan botol minum dua di sebelah sini gitu ya. Jadi ada dua, satu berdiri, satu yang menyamping gitu loh. Gini teman-teman ya. Jadi seru banget ya. Terus sebelahnya juga ada speaker bawaannya juga ya. Speaker bawaannya juga lumayan dem gitu ya, biar kalau dalam tuh nyetir serasa nonton konser ya. Ini tuh bagian pengemudi tuh nggak dikasih ini ya, hand grip ya, karena ya udah ngapain pegangan di atas, pegangan tuh setir ya. Jadi langsung aja kita ke bagian setir ya. Ini setirnya juga setir standar ya. Ini juga sebaiknya dilapisin lagi nih, pakai pelindungnya lagi nih buat setirnya. Pastinya udah power steering, dan ini cukup ringan ya teman-teman ya. Bagian tengahnya ada aksen wuling, tapi ini belum dilengkapi sama airbag ya, belum dilengkapi airbag. Jadi cuma ada klakson doang di depan sini. Ini belum bisa teleskopik teman-teman ya. Jadi ya udah sebagaimana setirnya seperti ini aja, nggak bisa disetting depan, belakang, atas, bawah, maju, mundur. Sekarang kita ke bagian AC-nya nih, ada kanan, kiri, dan tengah. Juga modelnya standar ya, agak-agak belah ketupat gitu. Terus di bagian kanan nih juga ada pencetan buat buka tangki bensin, buat buka mesin. Bagian speedometernya tampilannya simple tapi metalik nih, agak kilat-kilat gitu, silver ya. Ini sebelah kanan ada speedometer, kiri ada RPM, indikator bensin dan temperatur. Di bagian tengah tuh digital ya. Oh ya, mobil Wuling Convero ini transmisinya cuma ada yang manual ya kalau yang tipe DB ini. Jadi nggak ada yang automatic. Kalau yang matic mungkin yang tipe Convero S kali ya. Tape-nya masih tape bawaan ya. Tape bawaan ini ya ampun super minimalis ya. Di sini tuh nggak ada CD-nya juga, nggak bisa Bluetooth. Cuma bisa radio doang nih teman-teman, radio doang. Ini juga ada banyak sih lacinya sih. Semua kebutuhan pengemudi tuh bisa taruh di sekitarnya semua gitu. Oke, kita langsung ke
review bagian joknya aja ya teman-teman ya. Nah, bagian jok ini masih dari kain ya teman-teman ya, belum dari kulit ya. Jadi mungkin ini akan agak cepat kotor ya. Dan ini tuh juga bisa diatur nih, lehernya nih diatur semuanya ya. Terus kalau mau majuin, mundurin ada di depan nih gripnya ya, bisa dimaju sampai maju banget ya teman-teman ternyata. Kursi penumpang juga masih sama, warnanya abu-abu bawaan dari pabrikannya. Sekarang kita ke jok yang bagian belakang. Oke, ini bagian belakang ya joknya. Ini ada laci-laci penumpang ya, laci-lacinya kanan kiri ada. Cuma ini cukup kecil ya, terbilang kecil karena dia nggak dari ujung ke ujung nih, cuma dari di bagian tengahnya doang ya. Terus ini muat buat 3 orang ya, 3 orang, 1, 2, 3. Dan ini semua dilengkapi dengan seat belt, jadi bagian tengah pun dapat seat belt juga ya. Ada AC nih untuk penumpangnya juga ya. AC-nya nih ada 4 jendela ya, bisa diarahin atas bawah. Dari ujung ke ujung nih juga penuh AC-nya, jadi bukan cuma aksen doang nih. Ini bener-bener dingin pasti nih ya. Kita lanjut ke bagian penumpang paling belakang ya. Nah, di tempat duduk baris ketiga ya, ini juga cukup untuk 3 orang. Ini lega juga dan dilengkapi juga dengan seat belt ketiganya. Jadi ini memang didesain untuk 3 orang, sangat cukup ya teman-teman. Kita cobain ini secukup apa sih? Coba ya, aku kan cukup besar ya. Kalau naik sini tuh bisa sangat nyaman ya. Ini masih muat banget. Kaki aku juga nggak ngenekuk gitu ya, karena mungkin kebetulan aku juga pendek ya. Tapi mungkin kalau orang yang tinggi tuh tidak disarankan buat duduk di sini ya, karena headroomnya ini tuh juga mungkin kalau orang yang tinggi akan sangat nempel gitu ya kepalanya ya. Terus ada hand gripnya juga nih ya, dan juga ada laci penyimpanan juga nih. Jadi penumpang paling belakang nih nggak minim fitur, mereka juga bisa nyaman ada di belakang sini teman-teman ya. Itu aja ya teman-teman, kita langsung aja keluar lagi teman-teman. Nah, kita buka dulu bagian bagasinya. Ini emang agak berat ya teman-teman ya, tapi tenang aja, ini udah hidrolik semuanya. Ini bagasinya kalau memang bangku ketiga ini terisi ya, bagasinya cuma kecil nih, cuma segini doang ya. Tapi ini udah dilengkapi dengan kar plastik juga dan ada karpetnya juga ya, jadi nyaman juga nih buat duduk-duduk, ngeliat-liat pemandangan dari belakang sini, aman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bagasinya lebih luas lagi, ini harus dilipat nih teman-teman ya. Ini juga dilipatnya juga cukup mudah ya. Oke. Nah, udah deh. Terlipat bagasinya sangat luas ya teman-teman. Jadi bawaan bisa banyak, penumpang juga bisa banyak, pokoknya mantap lah, lega gitu. Nah, itu dia review mobil Wuling Convero tipe DB. Dari depan sampai belakang, interior, eksterior, atas ke bawah kita udah review semua. Buat teman-teman yang masih ragu dan bimbang nih mau beli mobil Wuling Convero DB 2021 ini, nonton dulu video ini biar kalian lebih tahu mobil yang akan kalian miliki teman-teman. Buat teman-teman yang udah menggunakan mobil Wuling ini, boleh komen-komen di kolom komentar apa sih kelebihan dan kekurangan selama menggunakan mobil Wuling Convero DB ini. Boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa share buat teman-teman kamu yang membutuhkan. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube channel Garasi 98 supaya semakin banyak orang-orang yang mendapatkan informasi dari mobil ini. Kalau gitu, saya Aci, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif, bye-bye!